Nah, berarti kepemimpinan sekarang dia harus lebih canggih dari orang-orang masa lalu. Mengapa harus lebih canggih? Karena dia harus bisa mengatasi problematika keruwetan yang saya omongkan tadi, kesusahan, kesedihan yang muncul pada kondisi saat ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik, sebenarnya manusia itu tanpa dididik pun dia pemimpin. Ya, tanpa dididik pun dia pemimpin. Mengapa? Karena setiap manusia itu pasti akan punya kehendak, keinginan, hasrat untuk lebih aman, lebih baik, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Contoh ketika dia lebih aman, tanpa diajari pun, dia akan menghindar dari hewan. Ya kan? Untuk aman. Jadi rasa aman itu membentuk seseorang menjadi pemimpin. Yang kedua, untuk menghindari rasa susah, lalu dia menciptakan ketidaksusahan dengan cara mengajak teman, ngobrol, itu juga pemimpin. Lalu supaya lebih nyaman, agar tidak haus, dia cari air, mengolah air itu, lalu air itu direbus, diminumnya air itu sudah bentuk kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu kodrati. Tetapi karena yang dihadapi manusia itu lebih kompleks, lebih rumit, dan lebih banyak yang terlibat, maka diperlukan rumus-rumus kepemimpinan yang rumus-rumus itu muncul akibat masa lalu. Yang dimaksud akibat masa lalu itu karena kita bukan orang sendirian yang baru di dunia ini, kan diawali oleh Nabi Adam. Ya kan? Nabi Adam kan memiliki kepemimpinan untuk cari makan, untuk didik anaknya. Lalu Nabi Adam meninggal, diwarisi oleh anaknya. Inisiatifnya nambah, cari makanan, apa-apa. Nanti meninggal, diikuti lagi. Jadi kepemimpinan itu turun-temurun. Nah, karena turun-temurun, dia meninggalkan legasi, meninggalkan warisan. Nah, warisan itu pada akhirnya dikumpulkan, dibagi-bagikan, dikelompok-kelompokkan, menjadilah sebuah konsep-konsep kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, berbeda-beda itu bukan pilihan, tetapi berbeda-beda itu adalah semacam menu. Jadi kita terima kasih loh pada nenek moyang, dia sudah membedakan asin, garam, manis, gula, kecut, asam. Sudah bisa kan akibat nenek moyang kita. Kita kan sekarang sudah nggak perlu lagi nyicip. Oh ini asam-asam, oh berarti ada rasa kayak gini. Oh ini manis-manis. Enggak, itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dan kita sudah mewarisi. Ya kan? Nah, berarti kepemimpinan sekarang dia harus lebih canggih dari orang-orang masa lalu. Mengapa harus lebih canggih? Karena dia harus bisa mengatasi problematika keruwetan yang saya omongkan tadi, kesusahan, kesedihan yang muncul pada kondisi saat ini. Anda harus bisa mengatasi. Nah, itulah kepemimpinan. Sehingga seorang Pandega sudah tidak perlu belajar pemimpin lagi. Karena di dunia Pandega seharusnya sudah kuat modal dasar pemimpin yang sudah diwariskan oleh nenek moyang itu. Tetapi kan nenek moyang itu tidak segaris. Ada nenek moyang yang dari Afrika, ada nenek moyang yang dari Inggris, dari India, dari Tiongkok, dari mana, dan kita ada di sini. Sehingga kita perlu belajar kepemimpinan di Cina seperti apa, kepemimpinan di Inggris seperti apa, di Afrika seperti apa. Sehingga di usia Pandega ini Anda harus belajar kepemimpinan itu. Tetapi kepemimpinan itu kan bukan saklek. Umpama aliran ya, kan ada 4 aliran itu. 4 aliran kepemimpinan.
otoriter, Anda tahu kan? Demokratis, lalu paternalistik, lalu laissez-faire. Laissez-faire itu terserahlah, terserah sakar pula. Terus nggak usah belajar kepemimpinan, yang penting kamu hidup bisa nyaman, sudah, itu laissez-faire. Tetapi 4 itu bukan split. Jadi kita tidak bisa dalam hidup hanya menggunakan demokratis. Kita tidak bisa dalam hidup hanya menggunakan otoriter. Kita tidak bisa dalam hidup menggunakan paternalistik, gaya kebapaan. Dan kita tidak bisa menggunakan gaya laissez-faire. Mengapa? Karena 4 ini menu. Ibaratnya gula, garam, asam, terus yang tawar ya apa namanya? Air tawar lah ya. Kan tidak bisa kita menggunakan gaya kepemimpinan tawar terus. Kan kita perlu perpaduan antara asin dan asam, manis dan tawar. Begitulah kepemimpinan. Jadi nanti kamu jadi seorang pandega yang mampu meramu 4 aliran itu. Ya, kandungan demokratisnya 70%, 30% otoriter. Nanti ganti gaya lagi, 80% harus otoriter, yang 10% demokratis. Nanti ganti lagi, kan gitu. Contoh, ketika tahu temanmu akan masuk jurang, masa kamu harus demokratis gimana? Jegur apa enggak? Kan enggak, ya langsung ditarik kan? Otoriternya main, itu yang 70%. Ya kan? Tapi ketika istirahat, kamu harus tidur. Kan enggak, gimana? Tidur apa enggak? Kan diskusi. Jadi itu digunakan 4 itu. Nah, penggunaan itu di kita labelnya adalah kepemimpinan Dasadharma. Kepemimpinan Dasadharma itu, tahu Dasadharma kan? Ada berapa? 9 kan? 10 apa 9? Oh ya benar 10. Pinter kamu ya. 10. Nah, kepemimpinan yang 10 itu, tetapi itu kan baru modalitas. Baru istilahnya konsepsi. Harus berani mengimplementasikan. Saya yakin Mas Matarsu itu punya konsepsi, dan yang paling penting adalah punya keberanian untuk mewujudkan. Coba berpikir kreatif. Setelah ada Kampung Gadget, Anda ingin dirikan apa? Kak, saya mau mendirikan lawannya Kampung Gadget, Pak. Apa? Kampung Cinta Gadget. Wah, jadi sebuah perkemahan yang isinya penuh dengan gadget. Boleh. Kak, saya mau buat cabang Lali Gadget di Bojonegoro. Wah, boleh. Ya kan? Kontributor dengan sini. Kak, kami di Madura mau buka Kampung Lali Gadget Madura. Tapi cabangnya sini. Boleh. Nah, itulah terus bergulir, namanya kepemimpinan yang terus menerus. Nah, tentang aliran kepemimpinan, Anda suka yang mana? Siapa yang suka demokratis? Siapa yang suka otoriter? Siapa yang suka laissez-faire? Sakar wes. Siapa yang suka paternalistik? Ya, seharusnya suka semua. Wong itu bumbu kok. Jadi nggak boleh saya demokratis, Pak. Lainnya nggak bisa. Nggak bisa. Harus semuanya, 4-nya. Siap untuk itu? Siap ya? Siap. Aku nggak teriak blas. Siap? Siap. Luar biasa. Tepuk tangan. Itu baru modal. Audio Jungle. Audio Jungle.